Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Siti Hanawiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mana video ini saya buat adalah salah satu tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sirah Nabawiyah dengan dosen pengampu Bapak Dian Prayoga. Oke. Di sini kita sangat mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Siapa sih yang nggak tahu ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua. Dan beliau sebagai teladan yang harus patut kita contoh akhlaknya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya agama Islam, kita sekarang sudah memeluk agama Islam kan, ya. Nah, pada zaman dahulu Islam tidak ada langsung gitu. Nah, dengan adanya Islam ini sangatlah banyak perjuangan. Agama Islam ini sangat banyak perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah dulu beliau berdakwah secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, ya. Yang pertama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu beliau pun akhirnya bisa beliau bisa berdakwah dengan secara terang-terangan. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, memasuki usia Rasulullah SAW yang ke-40, di saat dia berkompletasi di Gua Hiro, atau beliau sedang bersemedi di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Nah, malaikat Jibril muncul di hadapannya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Nah, inilah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mula-mula diturunkan. Ayatnya belum memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah atau mengajarkan dengan perantara kalam, ya, untuk mengajarkan itu agama Islam gitu. Nah, dalam surat ini Rasulullah belum diperintahkan untuk berdakwah. Nah, inilah ayat-ayat Al-Quran Karim yang mula-mula diturunkan. Ayatnya tuh belum memerintah, ya, seperti yang saya katakan tadi. Ayatnya belum memerintah bahwa Nabi harus berdakwah. Nah, akan tetapi ayat-ayat itu mengesankan sesuatu yang sangat luar biasa, yang belum diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya maka ia segera kembali ke rumahnya dalam keadaan gemetar. Beliau sangat gemetar, apalagi ia dipeluk dengan Jibril beberapa kali, kemudian dilepaskan dan disuruhnya membaca seperti yang disebutkan di atas tadi, ya, seperti Rasulullah itu disuruh untuk membaca surat tersebut. Nah, setelah turunnya wahyu yang pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Padahal Rasulullah SAW sangat menantikannya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Nah, inilah saatnya wahyu yang kedua ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah itu berdakwah. Ada dalam surat apa? Nah, ini ada dalam surat Al-Mudaththir yang berbunyi, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Nah, di sini artinya yaitu wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah
dan beri ingatanlah kepada masyarakat gitulah, hendaklah engkau besarkan Tuhanmu. Jadi di sini ya disampaikan bahwa harus berdakwah gitu untuk membesarkan nama Allah gitu, agar masyarakat itu atau kaumnya itu mengenal agama yang memang benar. Nah gitu. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah Islam. Langkah pertama yang dilakukannya adalah berdakwah secara diam-diam, yaitu dengan secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Nah, beliau pertama kali yaitu berdakwah di depan atau kumpulan keluarganya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan keluarganya di rumahnya. Lalu Rasulullah tidak langsung berdakwah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk makan, minum dan sebagainya. Nah, setelah itu barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarganya dan sahabat dekatnya. Di antaranya yaitu Khadijah, istrinya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah, Abu Bakar, sahabat Rasulullah, Zaid, yaitu budak yang diangkat anak, lalu Ummu Aiman, pengasuh ya Abu Bakar, berhasil mengislamkan beberapa orang teman-teman dekatnya. Nah, seperti urusan seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ya kalau ya. Nah, selama 3 tahun pertama sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW berdakwah, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, selama 3 tahun tersebut Rasulullah berdakwah itu tidak secara terang-terangan, yaitu dengan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, nah setelah 3 tahun Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, nah di sana Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa dakwah secara sembunyi-sembunyi Rasul itu sudah habis. Nah, saatnya inilah Rasulullah berdakwah dengan secara terang-terangan. Nah, terang-terangannya itu secara lisan, misalnya memberi nasihat, memberi peringatan dan lain sebagainya. Nah, terus ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat tempat untuk kumpulnya para jemaah gitu, dan beliau membuat rumah tersebut di mana tempat tersebut adalah banyak orang ya, banyak orang, contohnya di tempat musuh-musuh beliau, di tempat yang sangat ramai. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat tempat di sana? Nah, karena kalau di tempat yang ramai, jika ada yang masuk ke rumah tersebut, kan tidak ada yang mengetahui. Karena apa? Karena di sana sangat ramai, tidak ada yang mengetahui bahwa ada satu kaum atau satu orang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan rumah dakwah tersebut di kalangan musuh-musuhnya, yaitu di tempat yang sangat ramai. Oke. Nah,
pada saat Rasulullah awal mulanya Rasulullah berdakwah dengan secara terang-terangan, hal ini diturunkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 ya. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, sejak turunnya ayat ini Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwahnya yaitu secara terbuka atau secara terang-terangan. Nah, sebuah langkah pertama untuk memasukkan gagasan agama ke dalam aktualisasi sosial dan kehidupan politik, satu hal yang sangat penting adalah bahwasannya kelompok pengikutnya yang pertama adalah kalangan migran, kalangan miskin, warga kalangan yang lemah gitu, warga-warga yang lemah, yang miskin, yang fakir gitu, dan anak-anak dan kalangan klan kuat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, di mana mereka merupakan kalangan yang paling kecewa terhadap pergeseran moral dan sosial di Mekah, dan mereka membuktikan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah alternatif yang vital. Nah, yang kedua yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Metode yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah secara terang-terangan adalah pertama, mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumah dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar penjelasan Nabi. Nah, beliau mendengarkan penjelasan Nabi. Abu Lahab marah sambil berkata, celakalah engkau, katanya gitu ya, kata Abu Lahab, karena Abu Lahab itu adalah salah satu yang menentang agama ya ketika Rasulullah berdakwah itu yang sangat menentang itu Abu Lahab gitu. Ya, lalu Abu Lahab itu berkata seperti ini, celakalah engkau, apa untuk inilah kami engkau panggil? Hal inilah yang melatar belakangi turunnya surah Al-Lahab. Nah, karena Abu Lahab itu menentang ya ketika Rasul terang-terangan dakwah secara terang-terangan, itu yang menentang itu kan Abu Lahab. Nah, ketika berbicara tersebut, setelah berbicara seperti itu kepada Rasul, nah inilah yang dikarenakan atau sebabnya turunnya surat Al-Lahab ya gitu. Undangan terbukanya undangan itu sangat terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Nah, ya, jadi rumahnya itu di Bukit Safa. Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Nah, masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah berdusta gitu. Nah, orang Quraisy itu sepakat bahwa Rasul itu bukan orang yang pernah berdusta gitu antara manusia-manusia lainnya gitu. Nah, keempat, Nabi mengadakan pertemuan khusus. Nah, Nabi itu mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada Nabi untuk aktivitas pembacaan tilawah, pengerjaan taklim, dan pencarian atau pensucian, dengan pensucian yaitu atau takziah di rumah Arkam bin Abil Arkam. Dan lalu mereka pun sekolah Islam yang pertama dan itu adalah merupakan sekolah Islam yang pertama. Kelima, langkah yang kelima yaitu beberapa pengikut Nabi meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan atau mengungsi. Nah, mengungsinya itu ke
ke Ethiopia, ya betul, ke Ethiopia, sebuah negeri di seberang Laut Merah. Nah, setelah dakwah secara terang-terangan, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul tersebut. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy, yang diluncurkan maksudnya ya, yang diluncurkan kaum Quraisy. Terdapat 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Rasulullah SAW. Nah, yang pertama yaitu persaingan persaingan saling merebutkan kekuasaan. Mereka mengira tunduk kepada agama Muhammad berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Sedang suku-suku bangsa Arab selalu bersaing untuk merebut kekuasaan dan pengaruh. Kedua, penyamaan hak antara kata bangsawan dan kata hamba sahaya gitu. Bangsa Arab hidup berkasta-kasta. Nah, di Arab itu hidupnya tuh berkasta-kasta gitu. Jadi ada yang kasta bawah, kasta atas gitu. Tiap-tiap manusia digolongkan kepada kasta yang tak boleh dilampauinya. Tetapi seruan Nabi Muhammad SAW begini ya, memberikan hak sama kepada semua manusia. Nah, Rasulullah SAW memberikan hak yang sama kepada semua umat manusia, tidak ada kasta-kasta, karena yang membedakan derajat kita itu yaitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, kan ya, seperti itu. Yang keempat yaitu taklid. Yang ketiga yaitu takut dibangkit. Agama Islam mengajarkan bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkit dari kuburnya dan bahwa semua perbuatan manusia akan dihisab. Nah, segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau itu kebaikan, mau itu kejahatan, mau itu dosa atau apapun, nanti bakal dihisab di akhirat. Nah, yang keempat itu taklid kepada nenek moyang. Taklid kepada nenek moyang secara membabi buta gitu, dan mengikuti langkah-langkah mereka, dan soal-soal peribadatan dan pergaulan adalah suatu kebiasaan yang berbakar gitu. Jadi pada bangsa Arab itu ya nenek moyang gitu, maksudnya nenek moyang menurutkan nenek-nenek moyangnya yang terdahulu gitu. Nah, yang kelima yang kelima itu memperniagakan patung. Ini adalah salah satu sebab materi. Salah satu dari perusahaan orang Arab zaman dahulu ialah membuat patung yang menggambarkan Al-Lata, Al-Uzza, Manah, dan Hubal. Patung-patung itu mereka jual kepada jemaah haji. Nah, kaum Quraisy selalu berusaha untuk menumpas dan menindas agama Islam dengan menempuh jalan apa saja. Jadi para kaum Quraisy itu menghalalkan segala cara, apapun caranya, yang penting Islam itu tertindas, ya, seperti itu. Salah satunya dengan yaitu membokoti Bani Hashim gitu. Isi piagam pemboikotan tersebut antara lain jadi ada salah satunya dengan memboikot Bani Hashim. Salah satunya kan tadi dengan memboikot Bani Hashim. Nah, apa sih pemboikotan? Ada piagamnya. Isi piagam pemboikotan tersebut antara lain mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim seperti pernikahan, silaturahmi, dan jual beli. Jadi mereka itu memutuskan silaturahmi, jual beli gak ada, terus
ialah memutuskan agar tidak ada silaturahmi kayak gitu. Pernikahan juga diputuskan. Oke, sekian dulu dari saya. Maaf kalau banyak kesalahannya, emang sangat banyak sekali kesalahan saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.